Selamat pagi anak-anak semua. Selamat pagi, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anak, sebelum pelajaran kita mulai, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak semua, berhubung kita masih dalam masa pandemi, kita hanya bisa bertemu di lewat aplikasi ya. Nah, Ibu harap meskipun menggunakan aplikasi dan kita tidak bisa bertatap muka secara langsung, Ibu harap kalian tetap semangat ya. Nah, sebelum pembelajaran kita mulai, Ibu bersensi dulu ya. Baik, Bu. Mbak Banatul, Hadir. Mas Arnata, Hadir, Bu. Mbak Dinda, Hadir, Bu. Mbak Nintia Anggun, Belum Panitia hadir. izin. oh Mbak Nintia Anggun izin ya. Ya udah. Nah, Mas Nanang, Mas Nanang, iya tadi juga sinyalnya susah. oh ya udah. Semoga mereka cepat bisa bergabung dengan kita ya. Nah, anak-anak, meskipun dalam masa pandemi, kalian harus tetap semangat ya dalam belajar. Nah, agar kalian semangat, gimana kalau kita tetap semangat dulu, biar kalian semangat. Ya, Kalian tahu Bu. nggak gimana tetap semangat? Tepuk semangat. Ibu ajarin dulu atau kita langsung bareng-bareng? Diajari dulu, Bu. Ya udah, Ibu ajarin dulu ya. Tetap semangat. Semangat. Nah, bisa kan? Bisa, Bu. Nah, ya udah, ayo kita lakukan bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Tepuk semangat. 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 Nah, anak-anak, agar menumbuhkan jiwa nasionalisme kita, gimana kalau kita menyanyikan lagu nasional dulu? Baik, Bu. Ada usulan nggak mau menyanyikan lagu apa? Dari Sabang sampai Merauke. Ya udah, kita nyanyi dari Sabang sampai Merauke bareng-bareng ya. Ya, Bu. Ya. 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke. Pulau-pulau. Semuanya menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu menyumbangkan airku, tanah airku Indonesia. Nah, anak-anak, untuk Ibu harap setelah menyanyikan lagu nasional, kalian dapat mempunyai jiwa nasionalisme ya. Nah, selanjutnya kita masuk materi pembelajaran ya. Hari ini kita akan belajar ilmu pengetahuan alam, tema 8 yaitu bumiku, subtema 1 tentang perbedaan waktu dan pengaruhnya. Pembelajaran yang kedua. Di sini kita akan membahas tentang gerhana bulan. Ada yang tahu nggak apa gerhana bulan? Ketika posisi matahari, bumi, dan bulan berada pada satu garis lurus. Ya, betul Mbak Banatul. Nah, di sini akan Ibu jelaskan ya. Iya, Bu. Bulan terjadi ketika kedudukan bulan, bumi, dan juga matahari berada pada garis lurus. Kedudukan bumi berada di antara bulan, kedudukan bumi berada di antara kedudukan bulan. Seperti gambar yang nanti akan Ibu tampilkan ya. Cahaya matahari seharusnya diterima oleh bumi terhalangi sehingga bulan berada dalam bayang-bayang bumi. Bayang-bayang bumi ada dua macam, yaitu umbra dan penumbra. Ada dua gerhana bulan, yaitu gerhana bulan total dan gerhana bulan sebagian. Nah, di sini Bu akan menampilkan tentang gerhana bulan.
Nah, ini ya gerhana bulan. Dapat dilihat matahari, bumi, bulan berada dalam satu garis. Nah, di sini bulan berada di antara penumbra dan umbra. Dari gambar ini ada yang ingin ditanyakan? Belum, Bu. Belum, Bu. Nah, Ibu akan jelaskan macam-macam gerhana bulan. Yang pertama adalah gerhana bulan total. Gerhana bulan total terjadi ketika bulan dan matahari persis berada di antara bumi. Bulan hanya jadi bayangan bumi, sebagian sinar matahari sampai ke bulan. Sinar matahari sampai ke bulan lewat atmosfer bumi. Atmosfer bumi menyaring sebagai sinar biru ini yang menyebabkan bulan berwarna seperti bumi. Nah, dapat dilihat ya. Di sini posisi bumi garis lurus dengan bulan. Bulan berada tepat segaris dengan bumi, sehingga menyebabkan gerhana total. Nah, yang selanjutnya adalah gerhana bulan sebagian. Gerhana bulan sebagian terjadi ketika hanya sebagian bulan yang berada di bayangan bumi. Nah, seperti gambar, bulan tidak benar-benar lurus dengan bumi ya. Bulan berada di garis antara umbra dan penumbra. Nah, gerhana bulan sebagian ini bayangan bumi tampak sangat gelap di permukaan bulan yang menghadap bumi. Apa yang terlihat dari bumi ketika gerhana bulan sebagian sangat bergantung pada posisi matahari, bumi, dan juga bulan. Selanjutnya gerhana matahari. Ada yang tahu nggak gerhana matahari? Posisi matahari, bulan, bumi berada pada satu garis lurus. Nah, kalian tahu nggak perbedaan dari gerhana bulan dan gerhana matahari? Ada yang bisa menjelaskan? Posisinya. Nah, ya menurut Mazhab Hanatul, posisi dari bumi, bulan, dan juga matahari. Di sini Bu akan menjelaskan tentang gerhana bulan. Gerakan bumi dan bulan juga dapat menyebabkan terjadinya gerhana matahari. Terjadi karena bayangan bulan jatuh mengenai matahari. Gerhana ini terjadi saat bulan berada di antara bumi dan juga berada di matahari. Kedudukan matahari, bulan, bumi berada pada satu garis lurus, menyebabkan cahaya matahari yang seharusnya menuju bumi terhalang oleh bulan. Nah, permukaan bulan yang menghadap bumi tidak terkena matahari. Gerhana matahari terjadi karena sinar matahari terhalang oleh bulan. Jika terjadi gerhana matahari, maka bayangan bulan akan mengenai bumi sehingga menyebabkan bumi gelap. Oleh karena itu, bulan lebih kecil, maka jika terjadi gerhana matahari hanya dapat dilihat di tempat-tempat tertentu saja. Kalian tahu nggak? Matahari total itu hanya muncul satu kali loh setiap 360 tahun di tempat yang sama. Namun setiap tahun terjadi beberapa gerhana. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan tentang macam-macam gerhana. Ada yang tahu nggak macam-macam gerhana matahari? Matahari total sama sebagian. Nah, itu kan gerhana seperti gerhana bulan ya. Kalau gerhana matahari itu ada tambahan satu, yaitu gerhana matahari cincin. Di sini bakal menjelaskan. Nah, ini gambar gerhana matahari. Di sini posisi matahari, bulan, dan juga bumi berada di dalam garis lurus. Sehingga menyebabkan bumi gelap karena sinar matahari tidak mencapai bumi. Nah, gerhana bulan hanya terjadi di tempat tertentu ya, karena ukuran bulan dan yang lebih kecil daripada bumi. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan tentang macam-macam gerhana matahari. Yang pertama adalah gerhana matahari cincin. Ada yang tahu nggak bentuk gerhana matahari cincin seperti apa? Seperti cincin. Ya, seperti namanya, gerhana matahari cincin ini seperti cincin ya. Gerhana ini terjadi ketika jarak bayangan bulan ke permukaan bumi berada di titik terjauhnya. Nah, di sini posisi bulan itu berada di titik terjauh dari bumi, sehingga menyebabkan bumi tertutup, menyebabkan matahari tertutup seperti membentuk cincin. Nah, hanya tepian matahari saja yang terlihat. Akibatnya, bayangan inti bulan ini tidak mencapai bumi. Gerhana ini terjadi pada permukaan bumi yang terkena lanjutan bayang-bayang inti. Hal ini terjadi karena bulan berada pada titik kejauhan dari bumi. Saat itu, matahari bercahaya berbentuk seperti cincin, sedangkan di bagian tengahnya kelihatan kabur. Nah, di sini matahari tertutup oleh bulan, sehingga yang dari bumi hanya terlihat tepian matahari saja.
Selanjutnya adalah gerhana matahari sebagian. Gerhana matahari sebagian terjadi ketika bumi berada pada daerah bayangan penumbra bulan. Pada saat kejadian ini masih ada bagian matahari yang terlihat terang. Waktu berlangsungnya gerhana matahari sebagian lebih lama waktunya daripada matahari total. Hal ini karena bayangan penumbra lebih luas daripada bayangan inti. Nah, dapat dilihat ya seperti di gambar, bulan berada di garis penumbra. Ada yang ingin ditanyakan nggak? Belum, Bu. Ya udah, Bu, lanjutkan ya. Belum. Selanjutnya adalah gerhana matahari total. Nah, gerhana matahari total ini hanya terjadi sekali dalam 360 tahun. Gerhana matahari total disebut juga gerhana matahari sempurna. Gerhana matahari total terjadi ketika bayangan inti berada di umbra bulan jatuh ke bumi. Gerhana ini hanya terjadi di daerah permukaan bumi yang terkena bayangan inti bulan. Gerhana matahari total selalu diakhiri oleh gerhana matahari sebagian. Nah, di sini gerhana matahari total biasanya dimulai dengan gerhana sebagian. Yang lama-kelamaan akan menutup sempurna terjadi gerhana matahari total dan diakhiri dengan gerhana matahari sebagian. Nah, di sini kan sudah Ibu jelaskan. Ada yang ingin ditanyakan nggak? Belum. Belum, Bu. Ya udah, di sini biar kalian lebih paham, Ibu ada video tentang mempraktekkan gerhana matahari dan gerhana bulan. Selamat menyaksikan.
Gimana videonya? Bagus, Bu. Jadi Kalian- paham. Menarik, Bu. Kalian paham ya tentang videonya? Nah, di sini Ibu akan menjelaskan, Ibu akan memberikan tugas ya kepada kalian. Tugas ini dikerjakan di rumah dengan dapat dibantu oleh orang tua kalian. Nanti untuk lembar kerjanya akan Ibu kirimkan lewat WhatsApp group. Nah, Ibu akan sedikit menjelaskan. Di sini kalian akan diberikan tugas tentang praktikum gerhana bulan ataupun gerhana matahari. Kalian bisa memilih salah satunya. Nah, selanjutnya yang kalian butuhkan adalah bola yang berukuran besar sebagai bumi dan bola yang berukuran kecil sebagai bulan. Selanjutnya matahari diwakili dengan senter. Nah, di lembar kerja sudah Ibu jelaskan ya tata caranya. Kemudian kalian tinggal merekam kegiatan kalian, kemudian memfotonya. Selanjutnya dikumpulkan secara pribadi ke WhatsApp Ibu ya. Iya, Bu. Dari tugas ini apa ada yang ditanyakan? Belum, Bu. Oh iya, tugas ini dikumpulkan 1 minggu dari hari ini ya. Berarti minggu depan. Iya, Nah, Bu. untuk nanti Ibu juga akan melampirkan soal-soal evaluasi pada materi hari ini. Kalau yang materi hari ini dikumpulkan di WhatsApp group, nah, pada hari selanjutnya ya. Iya, Bu. Semangat Baik, anak-anak, Bu. selamat mengerjakan, semangat ya. Dan jangan lupa jaga kesehatan. Nah, berhubung pembelajaran sudah selesai, apakah kalian ada yang ingin ditanyakan? Belum. Udah jelas semua ya? Iya, Bu. Nah, di sini Ibu akan sedikit menyimpulkan pembelajaran hari ini. Ada yang bisa menyimpulkan? Atau Ibu aja yang mau menyimpulkan? Itu aja. saja. Nah, kesimpulan pembelajaran hari ini adalah gerhana matahari memiliki 2 jenis, yaitu tiga jenis gerhana matahari cincin, gerhana matahari total, dan juga gerhana matahari sebagian. Gerhana matahari terjadi karena posisi bulan, matahari, dan juga bumi berada garis lurus, yaitu posisi matahari, bulan, kemudian bumi. Itu berada pada garis lurus. Nah, selanjutnya gerhana bulan. Gerhana bulan terjadi karena matahari, bumi, dan juga bulan berada di garis lurus. Gerhana bulan terdapat 2 jenis, yaitu gerhana bulan total dan gerhana bulan sebagian. Nah, agar kalian lebih jelas, nanti Ibu akan share materi ini di WhatsApp grup ya. Kalian pelajari ya. Ya, Bu. Nah, jangan lupa kerjakan soal evaluasi yang Ibu kirimkan ya. Nah, berhubung jam pembelajaran kita hari ini sudah selesai, di sini ada yang bisa memimpin doa? Saya, Bu. Yaudah, Mbak Banatul ya, pimpin doa kita. Baik teman-teman, sebelum kita mengakhiri, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih ya sudah mengikuti pembelajaran kali ini lewat Zoom ini. Nah, Ibu harap kalian dapat semangat ya teman melakukan pekerjaan tugas kalian. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ke-share ora yo. Kesef. Kalian kok di play ono suarane.